どうしてそこまで？おじいちゃんとおばあちゃんは私の恩人なのよ。愛してくれたの。ありのままの私よ。Halo guys, ini mau di sini dan kali ini gue bakalan bawain alur cerita dari Windbreaker season 2 episode 7. Dan alur cerita ini gue ambil dari manganya langsung. Di episode ini itu akan menceritakan dimulainya arc District Red Light, yang dimana di awal episodenya aja kita udah disuguhi pertarungan dari si Sakura, Suo, dan si Nirei. Dan tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Di awal cerita memperlihatkan malam hari, yang memperlihatkan seorang gadis yang berlari dikejar-kejar seseorang. Terus Shin pun beralih ke si Sakura, si Suo, dan si Nirei yang sedang berjalan ke suatu tempat. Di sini mereka sedang libur dan si Sakura diajak mereka berdua keluar karena akan ditraktir sama si Tsubaki. Dan traktiran ini itu sebagai tanda terima kasih karena sudah membuat si kakek ceria lagi. Terus si Sakura di sini sama luka-luka di wajah si Nirei dan si Sakura nanya apa penyebabnya. Si Nirei pun menjawab dengan gugup kalau cuman tersandung dan ngomong ke si Suo supaya si Sakura yakin. Si Suo pun cuman tersenyum dan si Sakura di sini kayak gak bersayat, terus nuduh si Suo yang melukai si Nirei. Si Nirei pun seperti tidak ingin membahasnya dan menyuruh si Sakura cepat berjalan lagi. Mereka pun di sini sudah berjalan jauh dan hampir sampai. Terus si Suo di sini nanya apakah ini tempat yang benar, karena mereka baru aja masuk ke distrik Red Light, yang dimana tempat ini itu kawasan untuk orang dewasa. Si Nirei menjawab kalau GPS-nya memang mengarah ke sini. Terus si Sakura di sini ditawarin mampir sama penjual makanan, dan si Sakura di sini terkejut karena dipanggil master. Terus si Suo malah ditawarin tempat kosong anjir. Lalu si Nirei pun di sini mengatakan kalau mereka itu harus pergi dari sini dan dia akan menghubungi si Tsubaki dan memeriksa GPS-nya lagi. Si Sakura pun kesel karena udah jauh-jauh malah disuruh balik lagi. Dan kata si Nirei juga hampir sampai, jadi si Sakura ini ngotot mau lanjutin aja. Terus si Nirei pun memaksa karena tempat ini tuh gak cocok buat anak SMA seperti mereka. Terlebih mereka juga di luar Furin. Si Sakura pun sama memaksa gak mau pergi juga. Terus tiba-tiba ada Gachi di scene malam tadi yang lompat ke arah si Sakura. Ya jelas langsung menimpa si Sakura dan semuanya pun kaget. Lalu si gadis ini meminta maaf karena dia sedang buru-buru dan untungnya gak ada yang terluka. Tapi ternyata si gadis ini itu terluka, bahkan gaunnya sampai sobek. Si Sakura pun nanya kenapa terburu-buru sampai lompat dari tempat setinggi itu. Si gadis ini pun meminta maaf lagi dan langsung pergi karena buru-buru. Terus tiba-tiba muncul orang-orang yang mengejar si gadis itu. Si Sakura dan yang lain pun kaget karena jumlah mereka itu banyak. Lalu si Suo dan si Nirei sadar kalau mereka itu mengejar gadis itu. Terus pemimpin orang-orang itu nanya apakah mereka teman-temannya si gadis. Si gadis ini pun mau menjawab bukan, tapi si Sakura menjawab iya dan nantang mereka. Emangnya kenapa? Si ketua ini pun emosi dan meminta diserahkan si gadis itu. Kalau gak mau mereka hajar. Si gadis ini pun lebih memilih menyerahkan diri supaya si Sakura dan yang lain selamat. Tapi dihentikan si Suo dan si Nirei. Lalu si Sakura pun menantang mereka semua. Musuhnya pun semakin emosi sama si Sakura. Terus si Sakura di sini meminta si Suo dan si Nirei menjaga gadis itu, sementara dia akan maju sendirian. Terus si Nirei ngomong kalau dia akan baik-baik aja dan ngejaga si gadis juga, dan menyuruh si Sakura dan si Suo fokus ke musuh di depan aja. Si Sakura pun menentang, tapi si Suo ngomong untuk mempercayainya. Terus si Sakura ingat nasihat dari si Kotoa dan si Kaji untuk mencoba mempercayai temannya. Ya dan di sini si Sakura pun mempercayai si Nirei. Lalu musuh pun menyerang mereka. Bahkan orang-orang di sekitar pun melihat perkelahian itu. Kita pun di sini diperlihatkan si Suo yang akan dipukul, tapi dengan mudahnya si Suo menarik musuh dan membantingnya ke musuh lain. Lalu giliran si Sakura. Di sini terlihat si Sakura diserang, tapi dia berhasil menghindar dengan meloncat ke atas, lalu melancarkan serangan dari atas yang membuat si musuh itu langsung terkapar. Dan di belakang musuh lain menyerang. Lalu si Sakura pun menendang ke belakang. Di sini si Sakura masih ragu dan khawatir apakah si Nirei baik-baik aja. Terus karena si Sakura lengah, musuhnya pun ada yang lolos dan menghampiri si Nirei. Sakura pun ingin mengejar, tapi ingat omongan si Suo untuk mempercayai si Nirei. Ya dan si Sakura pun di sini membiarkan musuh itu menghampiri si Nirei walaupun si Sakura masih ragu. Lalu
Lalu kita pun diperlihatkan Shinirei dan si gadis. Si gadis ini pun meminta maaf karena direpotkan. Shinirei itu gak dengerin, tapi dia malah terus fokus untuk tidak tutup mata. Musuh pun semakin dekat dan akan menyerangnya. Siswa pun di sini melihat Shinirei yang akan diserang. Lalu kita pun diperlihatkan flashback dari siswa dan Shinirei setelah beres makan-makan bersama di luar. Di sini siswa ingin berbicara sebentar sama Shinirei. Terus mereka membahas si Sakura dulu yang akhirnya sudah baikan, bahkan sampai tersenyum. Terus Shinirei di sini bahas saat siswa panik tadi soal Nato. Terus siswa ngomong kalau Shinirei seperti terpuruk, bahkan bertingkah aneh dari pagi. Shinirei pun menjelaskan yang intinya dia itu ingin membantu si Sakura. Tapi ketika si Sakura mulai berani mempercayai teman-temannya, Shinirei merasa gak berguna dan gak dibutuhin lagi. Shinirei juga sadar maksudnya bukan seperti itu. Tapi dia itu ingin berada di samping si Sakura dan membantunya menjadi yang teratas di sekolah. Shinirei pun mengingat kejadian saat pertama kali mereka bertemu dan ingat saat si Sakura bilang Shinirei gak lemah, dan Shinirei di sini ingin mewujudkan omongan si Sakura itu, dan dia itu ingin bergerak maju juga seperti si Sakura. Terus Shinirei pun meminta bantuan siswa untuk mengajarinya cara bertarung. Siswa pun di sini mau, tapi dia itu akan mengajari cara melindungi diri dulu. Shinirei pun senang. Terus siswa nyuruh beli perban dan kompres. Shin pun beralih lagi ke masa sekarang yang melanjutkan Shinirei yang akan diserang, dan Shinirei di sini masih mencoba tidak menutup mata. Lalu ketika siswa nyuruh lakukan sekarang, tiba-tiba Shinirei nunduk ke bawah dan membuat lawannya terjatuh. Terus siswa melihatnya dengan tersenyum, sementara si Sakura keheranan dan si musuh pun terjungkal. Tapi di sini tiba-tiba musuh lain datang menyerang Shinirei. Tapi ya untungnya siswa datang membantu dan mengatakan kalau Shinirei masih tahap pelatihan. Siswa pun membanting musuh itu. Siswa pun ngomong ke Shinirei harusnya tetap jangan tutup mata. Tapi siswa tetap memuji Shinirei juga kalau dia itu keren sekali. Terus kita pun diperlihatkan flashback saat siswa melatih Shinirei yang dimulai dengan belajar pertahanan diri tapi sekaligus menyerang. Shinirei pun kaget, emangnya bisa? Siswa pun menjawab bisa, yaitu dengan cara menjadi kutu kayu. Shinirei pun heran dan di sini siswa akan mempraktekannya. Siswa di sini menyuruh Shinirei untuk memukulnya. Terus Shinirei pun akan memukul siswa. Sambil menjelaskan siswa langsung menunduk dan membuat Shinirei terjatuh tapi ditangkap siswa untungnya. Shinirei pun kaget dan ngomong harusnya dia kasih tahu dulu. Siswa pun menjawab kalau langsung praktek akan lebih baik. Siswa pun memperingati Shinirei kalau dia tidak boleh menutup mata dan selanjutnya akan melatih mata Shinirei. Shin pun beralih lagi ke masa sekarang. Mereka masih menghajar para musuh. Si Sakura pun di sini tertawa melihat aksi Shinirei tadi. Terus dia ngomong kalau bisa melakukan itu kenapa gak bilang dari tadi. Jadinya si Sakura cemas. Tapi sekarang enggak dan si Sakura percaya. Lalu musuh pun hanya tinggal tersisa satu, yaitu si ketuanya. Dan si Sakura pun menghampirinya. Saat bertarung di awal terlihat si musuh ini lebih unggul, tapi ternyata itu cuma trik dari si Sakura ya supaya dia bisa menendang kepalanya. Dan ya si ketua itu pun langsung tepar sekali tendang doang sama si Sakura. Semuanya pun sudah tumbang. Si gadis ini pun sampai kaget lihatnya. Terus Shinirei di sini lemas. Siswa di sini memuji keren ke Shinirei di pertarungan pertamanya. Si Sakura pun nanya apakah siswa mengajarinya. Ya siswa pun menjawab iya dan itu teknik kutu kayu. Shinirei pun ngomong sebenarnya yang diajarkan siswa itu lebih keren dan dia malah terlihat lemah. Si Sakura mengingat kejadian tadi dan ngomong ke Shinirei kalau dia itu tidak terlihat lemah dengan malu-malu. Shinirei pun menanyakan ke si gadis siapa orang-orang yang mengejar dia. Ketika mau jawab tiba-tiba mereka bertiga diserang dari belakang sampai-sampai terhempas. Si Sakura pun bertanya-tanya apakah orang ini salah satu dari musuh yang mereka lawan tadi. Dia juga merasakan kalau orang yang menyerangnya ini berada di level yang berbeda. Si gadis pun menyuruh berhenti. Si Sakura dan siswa akan menyerang. Tapi seketika berhenti ketika dia ngomong mereka dianggap yang ngejar si gadis ini, yang ternyata dia itu bernama Shizuka. Shizuka pun di sini ingin menjelaskan tapi gak didengerin. Terus orang ini pun ngomong kalau Shizuka itu cuma bekerja di kota ini. Terus orang ini pun sampai kaget melihat pakaian Shizuka sampai compang-camping. Dia pun sangat marah dan masih menuduh si Sakura dan yang lain yang melakukannya. Terus orang ini pun ditampol Shizuka karena dari tadi dia mau ngejelasin itu gak didengerin. Semuanya pun kaget. Dan setelah dijelaskan orang ini itu sampai sujud meminta maaf karena salah paham. Bahkan dia sampai nangis dan ngomongnya ngawur berlebihan sampai mau potong jari buat permintaan maaf. Dia pun dimarahin Shizuka karena cepat menyimpulkan. Bahkan dia itu sering begitu. Dia pun menjelaskan seberapa kali pun dimarahin agar tidak gitu lagi, tubuhnya itu selalu bergerak sendiri sebelum kepalanya membaca situasi. Dia pun benar-benar meminta maaf ya dan dimaafkan. Terus Shinirei nanya kalian berdua itu siapa? Orang ini
bernama Kanji Nakamura dan si gadis ini itu bernama Shizuka Narita. Terus si Kanji menjelaskan kalau Shizuka ini itu seorang penyanyi dan dia itu bekerja di tempat baru Shizuka bernyanyi. Mereka pun sekarang gak heran kenapa pakaian Shizuka seperti itu. Si Kanji pun di sini malah muji-muji Shizuka. Si Sakura seperti biasa yang gak bisa lihat orang lain mesra mukanya langsung memerah dan mengatakan mereka itu tidak terlihat seperti teman. Dan ketika ngobrol tiba-tiba ada musuh yang sadar dan akan menyerang mereka. Si Sakura pun gercep menarik Shizuka dan si Kanji ke belakang dan dia akan menghajar orang itu. Tapi tiba-tiba musuh itu terhampas jauh dan ternyata itu teman-temannya si Kanji dan jumlahnya itu banyak sekali. Dan kata teman-teman si Kanji itu orang yang si Kanji pukulin adalah orang-orang terakhir yang berkeliaran di sini. Terus si Kanji menjawab bukan dia yang melakukannya tapi mereka lah yang melakukannya. Mereka pun meminta maaf kalau ketuanya itu membuat masalah. Semuanya pun bengong dan ternyata mereka itu satu grup dan grup mereka itu mempunyai nama besar di sana yang bernama Roppo Ichijo. Dan ternyata si Kanji ini ketuanya mereka. Shinrai pun shock sampai teriak. Terus si Sakura pun nanya kenapa. Shinrai menjelaskan kalau Roppo Ichijo itu dulu sering bertarung dengan Furin sebelum bersatu. Mereka suka menyelesaikan masalah dengan pukulan. Si Kanji pun nanya apa yang diomongkan Shinrai tadi. Ya tadi Shinrai itu malah keceplosan malah ceritain tentang konflik Furin dan Roppo Ichijo dulu. Si Kanji pun merespon dengan baik. Pantas aja kalian itu kuat. Ternyata dari Furin. Semuanya pun kaget. Terus si Kanji memuji-muji si Sakura sampai membuat mukanya memerah dan malu-malu sampai bilang dia itu gak nolong. Dia cuma ingin memukul orang. Si Kanji membalas ternyata si Sakura orang yang rendah hati. Terus tiba-tiba Shizuka nanya kalau kalian dari Furin berarti kenal Tsubaki-chan. Ya dan kebetulan sekali Shizuka ini kenal karena mereka itu melakukan pertunjukan di panggung yang sama. Jadi bisa ngantar mereka ke si Tsubaki. Terus pas sampai di tempat mereka syok melihat si Tsubaki yang lagi tampil nyanyi sambil nari. Terlihat banyak penonton juga yang kagum termasuk si Suo dan si Nirei. Dan setelah beres si Tsubaki tampil dia pun menepati janjinya mentraktir mereka semua. Dan semuanya pun suka karena enak semua makanannya. Si Nirei pun nanya emangnya si Sakura sama si Suo gak terganggu berada di bar orang dewasa? Ya tapi mereka kelihatannya malah gak peduli sih. Si Tsubaki di sini menceritakan keadaan si kakek Ito yang semakin membaik. Yang awalnya itu murung sekarang selalu melakukan banyak kegiatan dan ceria. Karena katanya ingin menceritakan banyak hal ketika bertemu istrinya lagi. Dan si Tsubaki pun sekali lagi berterima kasih. Dan seperti biasa si Sakura di sini malu-malu. Dan si Suo mengatakan dia juga emang senang berbicara sama si kakek. Si Tsubaki yang senang pun ingin ngasih mereka buah-buahan. Terus di belakang tiba-tiba ada si kembar, wakilnya si Tsubaki. Mereka ingin nambah lagi karena lagi ditraktir juga. Dan mereka pun menyapa yang lain dan mengatakan berkat mereka dia dan saudaranya dapat makan gratis juga. Si Tsubaki pun marah, wakilnya itu malah memanfaatkan keadaan. Si Nirei pun di sini membahas tarian indahnya si Tsubaki dan nanya-nanya gimana awal cerita dia suka tari dan bisa di sini. Ya, jadi awalnya itu dia itu lihat di internet dan tertarik lalu mencoba ingin tampil di bar ini. Bahkan sampai meminta ke manajernya ingin tampil di sini. Ya karena di Furin itu gak ada bar yang kayak gini. Jadi dia sekarang itu selalu mengusahakan apa yang emang dia ingin lakukan. Terus tiba-tiba si Kanji datang dan mengatakan masih ingat kejadian si Tsubaki memohon ingin tampil di sini. Bahkan gak pergi sama sekali kalau belum mendapatkan jawaban iya dan bahkan hampir nangis. Si Tsubaki pun menjawab dengan emosi kalau sekarang dia itu diizinin kapanpun tampil. Terus dibalas si Kanji tapi gak terus-terusan kan. Si Tsubaki di sini balik ngeledek karena gengnya itu dibantu junior kelas 1 dia. Di sini si Tsubaki ngiranya itu membantu menghentikan orang-orang mabuk. Semuanya pun tegang. Terus si Kanji menjawab benar dengan muka meragukan dan memuji mereka. Terus diledek si Tsubaki lagi kalau mereka lah yang harusnya melindungi jalan ini. Mendengar ucapan si Tsubaki, si Suo pun dan yang lain keheranan. Jadi jalanan ini itu sering terjadi perkelahian dan mereka lah yang bertanggung jawab sebagai pelindung di sini. Dan mereka itu di sini disebut Roppo Ichijo. Si Nirei pun ngeh, berarti bukan geng biasa. Dan di sini si Nirei ngiranya ya sama kayak Bu Furin, pelindung kota. Si Kanji pun menjawab sedikit berbeda. Penjelasannya itu sedikit rumit, jadi gue persimpel aja. Yang intinya si Kanji itu menjelaskan kalau mereka itu cuma menyelesaikan masalah, sementara Bu Furin itu menyelesaikan masalah sampai ke akar-akarnya dan sampai membuat sumber masalahnya itu hilang. Ya di sini terlihat dia sangat mengagumi si Umemiya. Si Tsubaki di sini pun malah tersipu malu. Si Suo dan si Nirei pun di sini mengatakan kalau si Kanji emang baik. Dia pun di sini senang dan berharap gak ada hal lain terjadi. Si Tsubaki pun memukulnya dengan kesal, yang dimana pukulannya itu benar-benar kuat. Ya terlihat di sini si Kanji itu menyukai si Sakura, Susuo dan si Nirei. Wakil si Tsubaki pun sampai ngomong, jangan sampai kau mencuri mereka. Si Kanji pun ngomong kalau begitu si kembar
Shizuka aja yang join dengan geng dia. Dan tiba-tiba lampu panggung itu menyorot panggung, yang ternyata sekarang giliran Shizuka tampil. Shinrei pun di sini gak heran lagi kenapa Shizuka dari tadi gak ada, ternyata akan tampil. Si Kanji pun di sini menyuruh semuanya diam, jangan berisik, padahal dia sendiri yang berisik. Dan Shizuka pun di sini nyanyi dengan suara indahnya itu, sampai semuanya itu terkagum-kagum. Semua orang pun bersorak. Si Kanji di sini sampai terpesona. Terus Shizuka pun menghampiri mereka dan Shizubaki sadar sama luka yang ada di tangan Shizuka. Shizuka menjawab cuman tersandung aja. Si Kanji pun berterima kasih telah menjaga rahasianya dari Shizubaki. Nah, sedikit flashback seberes pertarungan ketika mereka akan menghampiri Shizubaki. Ternyata si Kanji di sini meminta si Sakura dan yang lain merahasiakan soal pertarungan tadi ke Shizubaki. Karena dia takut Shizubaki marah karena Shizuka itu udah dianggap kayak adiknya sendiri. Terlebih dia itu tidak ingin terus menyeret Furin ke masalah jalanannya. Terus tiba-tiba anggotanya pun datang dengan panik dan mengatakan kalau orang sebelumnya yang mereka kalahkan kembali lagi dengan jumlah yang sangat banyak dan membuat kekacauan di mana-mana. Semuanya pun jelas kaget. Shizubaki yang gak tahu apa-apa pun malah kebingungan. Dan anggota si Kanji ini mengatakan sepertinya orang-orang ini ada hubungannya dengan orang yang tadi mereka kalahkan. Si Kanji pun bersiap menghampiri musuh. Terus Shizubaki nanya apakah orang-orang itu yang tadi si Sakura dan yang lain hadapi, dan dia itu nyuruh wakilnya ikut membantu. Tapi si Kanji di sini tidak memperbolehkan mereka ikut campur dan meminta menjaga Shizuka aja karena mereka kekurangan orang. Menurutnya juga gak pantas dia meminta bantuan komandan tim lain, tapi dia benar-benar memohon bantuan jagain Shizuka di bar. Terus si Sakura di sini berdiri, tapi si Kanji nyuruh tetap di sini karena ini masalahnya. Si Sakura pun menjawab kalau ini juga masalahnya karena dia itu terlibat menghajar mereka. Shizubaki pun nyadar kalau ada yang disembunyikan dari dia. Ya tapi dia itu gak peduli dan kalau mereka mau ikut lakukan aja dan meminta ke si Kanji mengembalikan juniornya dengan selamat. Si Kanji pun berterima kasih lalu mereka pun pergi. Dan saat di perjalanan si Kanji memuji si Sakura yang baik dan anak-anak Furin memang bisa diandalkan. Terus Shinrei di sini nanya bukannya anggota Roppo Ichiji itu dikit, kenapa tidak meminta bantuan wakilnya Shizubaki? Si Kanji pun menjawab kalau Roppo Ichiji itu lebih kuat dari yang mereka pikirkan dan mereka pun di sini sudah sampai. Terlihat di sini sudah terjadi kerusuhan dan musuhnya itu lebih banyak dari sebelumnya. Dan ternyata anggota Roppo Ichiji itu udah menghadapi musuh terlebih dahulu. Ya si Kanji pun di sini sadar anggotanya itu emang lebih sedikit dari Furin. Tapi walaupun begitu anggotanya itu kuat-kuat semua, bahkan gak terdorong sama sekali walaupun kalah jumlah. Si Sakura juga sadar anggota Roppo Ichiji itu kuat-kuat, terutama para petingginya. Bahkan ada yang bisa melempar musuh dengan mudahnya. Terlihat tiga orang ini emang berada di level yang berbeda. Si Kanji dan yang lain pun menghampiri mereka. Si Kanji di sini meminta maaf karena terlambat. Anggotanya pun sadar ada si Sakura dan temannya. Si Kanji mengatakan kalau mereka itu ingin membantu kita. Terus anggota musuh di sini semakin banyak lagi yang berdatangan dan meremehkan mereka karena cuma nambah bantuan 4 orang doang. Dan mereka merasa lebih unggul karena masih menang jumlah. Terlihat di sini musuh gak peduli sama sekali dengan anggotanya yang tumbang. Mereka masih mementingkan membawa Shizuka bahkan mengancam. Ketika anggota Roppo Ichiji ngeluh dengan musuh yang makin banyak, tiba-tiba si Kanji maju dan menyerang musuh sampai terpental. Anggotanya pun menyuruh si Sakura dan yang lain jangan khawatir karena sudah
Sambil lihat Sisuo, Shinirei pun berandai-andai sekuat Sisuo. Shinirei di sini juga kagum sama pihaknya karena bisa membuat musuh sebanyak itu kewalahan. Terus tiba-tiba ada seseorang muncul lagi. Orang itu keheranan kenapa pada kalah di pintu gerbang dan dia ingin membalikkan keadaan supaya cepat mendapatkan uang dan makan daging yang mereka impikan. Pihak Roppo Ichijo pun sampai keheranan sebenarnya berapa banyak jumlah musuh. Terus orang ini itu mengatakan kalau dia itu sudah tahu tentang mereka dan sedikit kaget banyak sekali orang di pihaknya itu yang kalah. Terus dia ngomong apakah penyebab mereka kuat itu karena memakai jas, bahkan sampai mau mengambil jas Roppo Ichijo. Shinirei yang dengarnya di sini pun sampai keheranan. Terus si Kanji ngomong ke si ketua musuh, apa karena mereka memukuli temannya di awal jadinya mereka datang dengan sebanyak itu sekarang. Si ketuanya pun menjawab kalau mereka itu bukan bagian dari mereka. Yang lain pun sampai keheranan dengarnya. Terus ngomong karena mereka itu sudah dikalahkan jadinya mereka yang akan mendapatkan pekerjaan ini karena mereka itu Gravel, perkumpulan distrik Tsunaba. Shinirei yang dengernya pun kaget. Terus si Sakura nanya apakah Shinirei tahu tentang mereka. Shinirei di sini menjawab kalau distrik Tsunaba itu tempat yang kumuh. Si Sakura pun ngomong lagi berarti sama kayak Furin dulu. Shinirei menjawab tidak karena beda. Karena selain kumuh di sana juga banyak kekerasan pertarungan, bahkan ekonominya pun buruk. Makanya di sana juga banyak sekali perampokan dan kejahatan lainnya. Dan semuanya di sana itu gak ada yang sekolah maupun kerja karena mereka semua bersatu nyari makan jadi tentara bayaran ataupun jadi bala bantuan geng lain. Dan mereka semua itu disebut Gravel. Ya sekarang Shinirei gak heran kenapa tadi sikap pemimpin Gravel ini aneh. Terus pemimpin Gravel ini ngomong kalau mereka akan mendapatkan uang ketika berhasil membawa si Juka. Dan karena ada pengacau jadinya hadiah yang akan mereka dapatkan itu meningkat. Dan dia itu masih aja ngoceh soal makanan. Dia pun meminta menyerahkan si Juka maka mereka akan pergi. Karena awalnya juga mereka gak ada niat untuk bertarung. Dia juga mengatakan kalau kalian sudah terlihat kelelahan makanya dia itu ngomong gitu. Dia pun ngomong lagi walaupun mereka kuat mereka tidak akan mungkin menang melawan jumlah pasukan yang sangat banyak. Jadi ya mending serahkan aja si Juka daripada kalah dan menurutnya itu solusi yang adil. Lalu di sini si Sakura bingung dan memikirkan cara melawan mereka yang jumlahnya itu sangat banyak. Terus tiba-tiba si Kanji ngomong gak masalah kita gak menang, pikiranmu itu salah. Karena tugas Roppo Ichijo itu membuat semua orang aman dan selama bisa melakukan itu menang atau kalah tidak peduli. Si Sakura yang dengernya pun keheranan, bukannya mereka itu bertarung supaya menang dan jika kalah ya gak ada gunanya. Si Kanji pun di sini melanjutkan omongannya, meskipun kalian bisa menghajar kami di sini bahkan sampai tersungkur ke tanah dan selama jalan dan Shizuka aman mereka gak peduli walaupun mereka kalah karena hal itu yang terpenting bagi mereka. Si Sakura dan teman-temannya pun keheranan semua karena dia itu gak pernah mikir pertarungan di mana hasilnya tidak penting. Si Sakura pun mengingat omongan si Umemiya dan berpikir kalau si Kanji sama si Umemiya itu sama aja. Pemimpin musuh pun membalas kalau dia itu gak paham sama omongan si Kanji dan menyimpulkan yang intinya jika mereka menghajar orang terakhir yang berdiri ya maka mereka bisa mengambil si Juka dari mereka. Dan dia juga ngomong jangan berpikir mengalahkan kami cukup. Si Kanji membalas justru jika kalian maju kalianlah yang akan kalah karena kami menyerahkan si Juka ke orang yang sangat mengerikan yaitu si Tsubaki dan wakilnya. Terus dibalas jadi kalian tidak akan kabur dan memilih terus bertarung. Si Kanji di sini menjawab dengan emosi. Pemimpin musuh pun ngomong kalau dia itu ingin melawan langsung bosnya lalu mendapatkan si Juka langsung dan akan membosankan jika bertarung tanpa bosnya. Si Kanji pun kesal kenapa dia gak paham-paham dan menyamakan bintangnya dengan sebuah benda. Musuh pun langsung tegang melihat si Kanji marah. Si pemimpin musuh pun menyuruh lupakan aja omongannya yang ribet dan nyuruh langsung aja bertarung. Si Kanji pun memperingatkan mereka untuk bersiap karena mereka jarang bertarung sampai titik darah penghabisan dan dia akan membuat mereka menyesal telah menyentuh seseorang dari jalanannya. Dan Roppo Ichijo pun langsung menyerang musuh. Nah guys, dan itulah alur cerita dari Windbreaker Season 2 episode 7. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like and follow supaya gak ketinggalan video menarik lainnya.